peserta kuliah Micro Teaching, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Suryani, Aisti Melandari, Gede Satya Yudatama, dan Sekar Wulansari akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Nabila Suryani, NPM 19130530005. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan dapat diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk kelompok kecil dan hanya seorang untuk perseorangan. Pada dasarnya, bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Pengajaran perseorangan merupakan sebagai suatu proses di mana tiap siswa dibantu mengembangkan kemajuan dalam mencapai tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran. Pembelajaran perseorangan baru dapat dilaksanakan bila tiap siswa memegang peranan penting dalam memilih tujuan, materi, prosedur, dan waktu yang diperlukan. Dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan, guru berperan sebagai 1. Organisator kegiatan belajar mengajar, 2. Sumber informasi bagi siswa, 3. Pendorong bagi siswa untuk belajar, 4. Orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, 5. Penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, 6. Peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa lainnya. Ini berarti guru menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama sebagaimana siswa lain melakukannya. Selanjutnya, pelaksanaan penggunaan dalam kelas menunjukkan pola pengorganisasian yang bervariasi seperti yang pertama, kelas besar, kelompok kecil, ditambah perorangan, dan kelas besar. Yang kedua, kelas besar, kelompok kecil, ditambah kelompok kecil, kelas besar. Yang ketiga, kelas besar perseorangan, ditambah perorangan, kelompok kecil, kelas besar. Yang keempat, kelas besar perorangan, ditambah perorangan, kelas besar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pengelompokan siswa dalam proses belajar merupakan pembentukan organisasi sosial dalam pengajaran. Ada 3 cara pengelompokan yang dapat dilakukan, yaitu pengelompokan atas dasar-dasar tugas khusus, yang kedua didasarkan atas dinamika proses kelompok di antara siswa, yang ketiga didasarkan atas pengalaman pembentukan kelompok yang telah dilakukan oleh guru dengan siswa sebagai kelompok kerja. Selanjutnya, komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama ada komponen keterampilan. Ada 4 komponen yang perlu dikuasai untuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan, yakni yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasikannya, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan yang terakhir keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan yaitu yang pertama, guru yang biasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai dari mengajar kelompok kecil dan kemudian perorangan. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil maupun perorangan. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang perlu diperhatikan dan diperlihatkan oleh guru. Yang keempat, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi.
ketiga, evaluasi keterampilan. Yang pertama yaitu situasi kelompok kecil. Dalam situasi pengajaran kelompok kecil, guru tampak mengorganisir siswa, sumber materi pelajaran, ruangan, dan alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Setelah tahap ini, guru perlu membimbing, melayani kemajuan kelompok. Kemudian yang kedua, pengajaran individual. Pengajaran individual menuntut penekanan pada keterampilan kurikulum, di mana guru membantu siswa dalam menetapkan tujuan dan rencana kemajuan tugas tahap demi tahap. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.